Perkenalkan, nama saya Indah Khairunisa. Saya mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Saya mahasiswi semester 4. Di sini saya akan memaparkan sebuah video sesi konseling untuk memenuhi tugas UAS. Selamat menyaksikan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah datang ke sini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, baik, sebelum kita memulai konseling pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Di sini ada yang memimpin doa? Sebelum sesinya dimulai, baiknya kita masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih buat masnya yang sudah memimpin doa. Sebelum kita lanjutkan, apakah kalian sudah tahu nih apa itu konseling kelompok? Belum. Kita mengenal dalam mengenai konseling. Baca di jelasin kan? Berarti baru ini ya pertama kali ikut ya? Ya, Oke, jadi konseling kelompok itu merupakan bantuan yang diberikan oleh konselor atau guru BK untuk membantu menyelesaikan permasalahan dari masing-masing siswa melalui dinamika kelompok atau konseling kelompok. Nah, tujuannya itu untuk membantu menyelesaikan permasalahannya, baik dari masalah pribadi ataupun masalah sekolah gitu. Nah, jadi nanti caranya itu masing-masing dari kita menyampaikan permasalahannya. Terus nanti kita pilih salah satu untuk diselesaikan permasalahannya gitu. Terus, nah dalam proses konseling ini ada beberapa asas nih, yaitu ada asas kerahasiaan, terus asas kesukarelaan dan asas keterbukaan. Jadi masing-masing dari kita ini nanti dimohon untuk menjaga kerahasiaannya, begitu ya. Terus yang selanjutnya itu ada asas kesukarelaan. Jadi di sini itu atas dasar keinginan sendiri ya, bukan atas dasar ini paksaan. Terus, oke, alhamdulillah ini ada yang terakhir ini ada asas keterbukaan. Jadi dari masing-masing kita nanti silakan terbuka untuk menyelesaikan apa permasalahannya begitu, dan kita semua nanti akan berusaha untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Jadi sebelum kita memulai konseling kelompok, kita kenalan terlebih dahulu. Mau dari mana? Dari kanan atau dari kiri? Dari konselor. Baik, perkenalkan, nama saya Indah Khairunisa dari jurusan BKPI. Selanjutnya untuk masnya. Saya dari Lampung. Saya mahasiswa di UIN Raden Intan Lampung. Untuk mbaknya, mbaknya sampingnya. Perkenalkan, nama saya Febria dari BKPI semester 4. Nama saya Rita dari Perkenalkan, nama saya Febria. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Perlu kita
tegaskan lagi bahwa konseling kelompok itu tujuannya untuk membantu menyelesaikan permasalahan dari siswa dan menentukan jalan keluarnya. Oke, dari di sini tadi udah perkenalan masing-masing ya. Terus kita lanjut. Nanti sekarang ini kita akan menyampaikan permasalahannya dari mana nih? Dari kanan ya. Oke. Boleh nih ini langsung diceritakan. Ya baik, kalau dari saya sendiri ini saya mau mengenai permasalahan itu kalau saya sudah berpikir itu saya lupa dengan semuanya, baik itu tugas saya, baik itu keseharian saya, pendidikan saya. Jadi saya itu saya sudah bilang kita juga masalah main game online. Iya. Baik. Berarti ini ya permasalahannya ini ya karena game online. Iya betul. Untuk mbaknya karena kurang motivasi belajar kita, jadi kalau belajar itu malas oke. Kita simpan untuk mbaknya. Mungkin sama kayak mbaknya itu mager buat ngerjain tugas itu. Oke, mager. Untuk mbaknya apa? Boleh diceritakan? Boleh diceritakan secara ininya? Itu kayak kadang tuh sering kan gitu loh. Mengenai itu dalam Maksudnya tuh dalam hal apa? Iya, dalam hal apa gitu? Dalam kayak tugas, pokoknya dalam ngerjain kayak males belajar. Kalau ya males ngerjain mepet deadline gitu. Terus untuk mbaknya? Aku sudah nggak tahu. Ini ya manajemen waktu ya. Untuk mbaknya? Saya di sini masalahnya itu susah untuk mengontrol emosi. Oke. Dari teman-teman ini kan udah dijelasin ya permasalahannya. Kira-kira yang mau diselesaikan permasalahannya mau siapa ini? Dari siapa nih yang mau diselesaikan? Dari Mbak Vika ya? Dari Jadi boleh Mbak Vika untuk diceritakan kembali tadi permasalahannya? Itu kayak sering kalau nggak mau itu pas PNS gitu, sering nggak mau pas kerjaan tugas atau kayak itu malas gitu kalau belajar itu. Kadang kalau pas TS pas itu malas loh belajar. Itu Kalau nggak nunggu itu penyebabnya karena apa? Kira-kira kok bisa nggak mood mengerjain? Atau mungkin ada hal lain, ada alasan lain gitu? ya ini ya nggak saja itu mbak kayak apa-apa itu kadang kalau sehari-harinya kalau nggak mau benar itu malas apalagi kalau pas PNS disenggol orang aja langsung nggak kadang kalau kita ngomong sama orang itu sedikit langsung nggak gitu jadi tuh berarti ya kayak gitu lah nggak Bener, bener sensitif ya Mbak ya? iya tidak sensitif. Kalau misalnya, kalau kecuali pas nggak mens gitu, sering juga nggak kayak gitu? Lebih mending enggak pas mainnya. Kalau sering kadang sehari-hari itu kalau enggak mungkin enggak mungkin kalau pas apalagi kalau pas ngerjain tugas pas belajar itu enggak mungkin pas lebih parah itu pas lagi PNS itu malah lebih parah tapi kita kalau misalnya kalau orang aja aku suka orang itu tugas aja kita langsung nggak mau gitu. Nah itu yang pas parah itu pas lagi PNS. Tapi kalau pas enggak itu lumayan nggak terlalu sensitif lah. Selain itu kayak sensitif ada lagi nggak kira-kira? Kecuali misalnya kalau disenggol marah, selain itu ada lagi nggak? Marah sih marah kak, tapi marahnya diem kayak nggak
Enggak negur, enggak mau kekerasan, enggak, cuman langsung enggak mood aja gitu, malas ngomong lah ibaratnya. Di sini ada teman-teman yang mau ngasih apa buat Mbak Ika kira-kira untuk permasalahannya. Ini manisnya. Biar tadi Baik, dari teman-teman di sini ada yang mau ngasih tanggapan untuk permasalahannya Mbak Ika? Kalau menurut saya kita itu harus punya motivasi untuk diri kita sendiri. Ibaratnya karena kan kita ini kan mahasiswa, jadi mahasiswa itu apa ya, nggak semua orang itu kan bisa mendapatkan pendidikan ya. Contohnya kita ngasih motivasi ke diri kita itu, cobalah Mbak lihat kayak di searching di TikTok atau di mana itu ya, media sosial pokoknya kan, itu banyak anak-anak yang itu yang kayak mereka itu mau kuliah kayak karena terbantu nggak bisa gitu. Aku tuh ngasih motivasi ke dia gitu, kayak suruh lihat apa ya, searching di TikTok, karena nggak semua anak itu kan bisa mendapatkan pendidikan kayak kita. Jadi kita ini sebagai mahasiswa harus bersyukur gitu bisa duduk di bangku perkuliahan gitu. ya udah berarti intinya Iya. bersyukur aja, maksudnya penerapan dari rasa syukurnya itu lebih ngontrol emosinya. Cara ngomongnya aku nggak bisa. Kalau menurut saya Mbak itu harus menanamkan motivasi ke diri Mbak sendiri. Kayak ibarat Mbak searching di media sosial TikTok atau apa gitu ya, banyak anak-anak yang apa, mereka itu nggak seberuntung kita. Mereka ada yang pengen mendapatkan apa ya, pendidikan yang tinggi. Ibaratnya ada anak-anak yang pengen kuliah, tapi karena mereka ini apa, mungkin dari segi ekonomi itu tadi mungkin ada ya ini mampu ya. Jadi menurut saya kita harus menanamkan rasa bersyukur yang ibaratnya apa ya, sebagai mahasiswa itu harus punya rasa bersyukur yang tinggi lah, tanamkan. Untuk selanjutnya cari strategi yang kira-kira kalau seandainya Mbaknya itu nggak mood belajar di kontrakan gitu, di mana, di rumah gitu, cobalah Mbak untuk kayak ngerjain tugas itu sama teman gitu, entah itu di lingkungan kampus atau di mana gitu ya, tempat-tempat sekiranya buat apa ya, buat Mbak itu baik gitu. Banyak kalau saya dari saya. Dari teman yang lain ada yang mau apa lagi kira-kira? Oke, kalau izin ini ya menyampaikan sarannya, kalau motivasi itu saya sarankan lebih kayak kontrol lagi ya, kayak emosinya. Kan tadi mau bilang kalau seandainya lo senggol orang dikit itu langsung marah-marah gitu ya. Pas lagi PKS saja kan. Iya. Masa kayak gini bisa langsung baca. Nah itu Mbak, kalau misalnya Mbak terus-terusan seperti itu ya, nanti misalnya kalau orang yang Mbak marahin itu nggak terima, nanti tiba-tiba berbalik ke Mbak, kan Mbak sendiri yang rugi ya. Maksudnya terjadi perkelahian, juga terjadi adu mulut, kan enak juga kan Mbak. Yang kedua tadi Mbak juga bilang ada mutan saya juga kadang
nggak mood gitu kan. Kalau seandainya Pak itu nggak mood, itu rumah sendiri loh yang bunyi. Maksudnya kayak gini, itu kan tugasnya udah mepet ya, dan ibu mepet kan deadline, terus Pak ini ngerjain tugas. Ya itu pun kalau misalnya tugas itu selesai, kalau besok nggak selesai gimana? Sendiri kan yang rugi. Jadi saran saya harus kayak biasakan untuk sendiri bisa juga dengan Ada lagi kira-kira yang mau ngasih tanggapan? Jadi sama dari saya mungkin mbaknya bisa atur aktivitas kan bisa jadi kalau misalkan rasanya enak sering buat olahraga bisa mengontrol emosi main musik. Oh ya. Baik, untuk Mbak Kika dari tanggapan teman-teman tadi, kira-kira yang bisa Mbak ambil tadi dari tanggapan teman-temannya tadi gimana? Hampir semuanya itu mereka ngomongin soal toleransi. Jadi aku nggak bisa asal kayak menentukan padahal itu jawabannya mungkin juga saya mungkin dulu. Jadi itu kita harus bisa bersyukur, kontrol emosi biar kita ini nggak terbawa terus kalau bagaimana caranya apa nggak bisa ngerjain proses dirinya nggak mood kita menangkan tamat di kafe yang bisa bikin mood kemudian tugasnya jadi ya itu Jadi kita bisa ambil kesimpulannya ya, Mbak Kika dari teman-teman tadi, kita bisa ambil solusinya. Ya kita juga harus banyak-banyak bersyukur. Terus tadi juga kalau misalnya banyak kurang mood atau gimana, kita bisa kayak cari refreshing. Misalnya kita ngerjain tugas sambil apa gitu, kira-kira sambil ngobrol sama teman-teman atau gimana gitu. Terus tadi kata Mbak Amal juga tadi banyak-banyakin olahraga juga. Terus sama juga kita pintar mengontrol emosi juga gitu kira-kira. Gimana Mbak Kika? Boleh bisa dipahami? bisa ya kalau bisa dilakukan Ini baik, di sini karena waktunya sudah habis, kita lanjutkan sesi konselingnya di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga apa yang telah saya paparkan di video tersebut bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.